Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C020087 dari Prodi Akuntansi kelas R010 akan menyampaikan materi pada mata kuliah Ekonomi Akuntansi Syariah dengan materi pembahasan yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau apalah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, baik dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik atau good governance dan disiplin pasar atau market disiplin yang baik. Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip yang pertama yaitu persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua yaitu keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima yaitu universalisme atau sumuliyah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah pertama yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam melakukan semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunanya. Ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan pertanggungjawaban perbankan syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, dan yang terakhir yaitu informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban atau obligasi fungsi sosial perbankan syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI. Laporan keuangan disusun atas dasar aktual. Dengan ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Penyusunan atau pencatatan laporan keuangan yang disusun berdasarkan aktual basic dinyatakan juga dalam Fatwa DSN nomor 14 tahun 2000. Secara umum, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dengan konvensional tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah merupakan penyempurnaan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan konvensional, di mana pada KDPP LKS memperhatikan aspek-aspek syariah sebagai salah satu landasan atau dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Jika konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan konsep dasar akuntansi menurut pemikiran umum Islam, berbagai macam kerangka dasar akuntansi tersebut memiliki perbedaan. KDPP LKDS menurut EPSAK dan konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI mempunyai perbedaan dalam segi paradigma, asas, karakteristik, bentuk laporan, syarat laporan, dan lain-lain. Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dan dapat dimengerti. Konsep dasar menurut pemikir Islam. Sedangkan konsep dasar akuntansi menurut pemikir Islam masih terdapat banyak perdebatan antara para pemikir. Perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi yaitu mengenai yang pertama entitas unit akuntansi, selanjutnya kegiatan usaha yang berkelanjutan, selanjutnya periodisasi, selanjutnya satuan mata uang, konservatif, harga perolehan, penandingan antara pendapatan dan beban, dasar akrual, pengungkapan penuh, dan yang terakhir yaitu substansi mengungguli bentuk. Sedangkan perdebatan beberapa pemikiran ke depan diantaranya pertama neraca yang menggunakan nilai saat ini atau current value balance sheet, kedua kegiatan usaha yang berkelanjutan IFRS yaitu International Financial Reporting Standard, dan yang terakhir yaitu laporan nilai tambah atau value added statement. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.